البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa akhwati fillah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Pembahasan yang telah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu adalah seputar syarat-syarat wudu. Sekarang kita akan masuki perkara-perkara yang diwajibkan di dalam wudu. Halaman 245. Yang punya kitabnya menyimak halaman 245. Qala al-muallifu asbahullah Ad-darsu as-salisa asyar, pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 kata beliau furudul wudu, perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu. Karena orang kalau dalam keadaan berhadas, baik hadas akbar maupun asghar, kemudian dia tidak bersuci ketika hendak salat, salatnya enggak diterima. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidaklah salatnya salah seorang di antara kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Wudu adalah apa? Adalah hukum asal dalam bersuci. Nah, jadi hukum asal dalam bersuci itu kembali kepada wudu. Kecuali kalau dalam dua keadaan. Ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu menggunakan air, maka menuju kepada amalan yang penggantinya yaitu at-tayammum. Kalau ditanya apa yang asal usulnya atau apa? Nah, barakallahu fikum, asal dalam bersuci kita katakan berwudu. Kemudian kalau tidak ada air atau enggak mampu menggunakan air, barulah dia melakukan amalan yang lain pengganti daripada wudu yaitu at-tayammum. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahullah furudu al-wudu wa hiya sittatun. Perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu yaitu ada 6. Kata beliau, pertama, ghusl wajh, mencuci wajah. 6. Mencuci wajah. Mencuci wajah, berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, mengeluarkannya, itu nanti yang wajib cuma sekali tok yang wajib. 2 kali, 3 kali mustahab. Kecuali bagian kepala, enggak boleh lebih dari 1 kali. Berbeda seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu, bagian kepala cuma digini-gini kan biasanya kan? Itu kan? Nah, gini-gini tuh kan. Itu kurang tepat. Bahkan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dia apa? Sekali saja. Paham ya? Membasahi tangannya. Nah, barakallahu fikum, kemudian mulai dari barakallahu fikum bagian depan kepala, dikebelakangkan sampai tengkuknya, kemudian kembalikan lagi ke depan. Nah, tangan langsung berputar. Yang jari telunjuk ini masuk ke lubang telinga. Kemudian antum putar jempolnya ini di punggung telinga.
Ini. Paham ya? Diputar gini, yang dalam putar. Nah, gini. Selesai udah. Sekali aja. Enggak perlu gini-gini kemudian. Paham ya? Karena biasanya kalau sebagian orang awam seperti itu, tapi itu caranya kurang tepat. Sekali saja kalau bagian kepala ya. Naam. Kita lihat. Pertama adalah mencuci wajah. Wa minhu di antaranya al-madmadah. Madmadah itu berkumur-kumur. Naam, berkumur-kumur. Kemudian berikutnya wal istinsyaq. Nah, berkumur-kumur kemudian istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, tapi jangan terlalu dalam. Kalau antum terlalu dalam biasanya larinya ke barakallahu fikum bagian dalam, akhirnya pusing kepalanya biasanya, ya kan? Ya santai aja dimasukkan. Nah, enggak usah terlalu dalam. Kemudian setelah itu apa? Di samping dia berkumur-kumur, dikeluarkannya secara bersamaan juga. Mengeluarkannya namanya istinsar. Paham ya? Memasukkannya namanya apa? Istinsyaq, mengeluarkannya namanya apa? Istinsar. Itu diperhatikan baik-baik. Nah. Kemudian berikutnya wa ghusl al-yadain, mencuci kedua tangan, ma'al mirfaqain, bersamaan dengan apa? Mirfaqain, siku. Sampai siku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu wa mashu jami'ir ra's, mengusap semua kepala dengan gambaran yang sudah Anda gambarkan tadi itu. Paham ya? Diawali dari kepala bagian depan ini. Kemudian antum barakallahu fikum gerakkan ke belakang sampai ke tengkuk ya. Ini kalau memungkinkan, kalau perempuan ya semampunya. Yang jelas dia diperkirakan aja segini. Karena rambutnya panjang kalau perempuan ya. Nah, barakallahu fikum, tidak perlu dia membasahi semua rambutnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dikembalikan ke depan lagi. Dalam posisi langsung memasukkan dua jari kanan dan kiri ini dalam lubang telinga. Nah, ketika berputarnya, jempolnya ini berputar di punggung telinga. Kemudian apa? Barakallahu fikum, jari telunjuk juga berputar seperti ini. Paham ya? Putar gini. Nah, makanya seringnya orang-orang yang suka wudunya benar, bagian telinga bersih. Orang-orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah salat, kerjaannya judi, main atau semisalnya, akhirnya apa? Banyak yang kotor mereka. Karena enggak pernah tercuci atau terbasuh air tadi itu. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya wa minhu al-udunan. Di samping dia mengusap seluruh kepala tadi, di antaranya udunan. Udunan itu berarti dua telinga, seperti yang Anda gambarkan tadi itu. Wa ghusl rijlain ma'al ka'bain. Kemudian berikutnya mencuci kedua kaki bersamaan ka'bain. Ka'bain itu kedua mata kaki. Paham ya? Nah, maksudnya ya sampai di atas mata kaki. Nah, tapi enggak usah berlebihan. Paham ya? Kalau seandainya terbasuh semuanya mata kakinya sudah cukup, tapi kalau dilebihkan jangan terlalu berlebihan. Sampai ke betis, sampai ke lutut itu terlalu berlebihan. Paham ya? Nah, kita lihat berikutnya wat tartib. Ini urut. Jadi gerakan dari urut itu termasuk perkara yang wajib. Jadi enggak boleh antum wudu pertama kali langsung apa? Langsung tangan. Setelah itu baru kumur-kumur, setelah itu baru kaki, baru istinsyaq antum. Bolak-balik semuanya itu enggak boleh, enggak sah wudunya nanti. Nah, pertama upayakan urut tadi itu, urut, tartib, wal muwalah. Apa muwalah? Gerakan tersebut berlangsung secara langsung tanpa diiringi tenggang waktu. Belum. Nah, jadi beruntun. Paham ya? Muwalah itu beruntun. Paham maksudnya? Bukan antum mulai kumur-kumur kemudian antum setelah itu makan bakso dulu. Makan selesai baru tangan misalkan. Nah, itu enggak dianggap sah seperti itu. Enggak dianggap sah ya. Jadi upayakan langsungan, urut, beruntun. Mahfum insyaallah beruntun? Adapun kalau selingan-selingan seperti selingan yang wajar yang sifatnya sebentar, bersin misalkan antum lagi kumur-kumur, istinsyaq, istinfar kemudian bersin. Misalkan. Nah, kan terhalang sebentar, itu enggak masalah. Itu enggak membahayakan. Paham ya? Atau misalkan antum diiringi dengan jawab salam, orang salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum lanjutkan lagi enggak masalah. Paham ya? Nah, atau antum yang bersin. Antum bersin kemudian antum bilang alhamdulillah. Kan berarti kan enggak langsungan, tapi
sesuatu yang sedikit tadi enggak masalah. Paham insyaallah ya? Nah, adapun pemisah yang memisahkan antara satu gerakan wudu dengan yang lainnya dengan jarak yang lama itu membatalkan wudunya nanti. Mahum insyaallah? Naam. Wa istahabbu takrar ghusl wajh. Dan disunnahkan mengulang-ulang mencuci wajah. Sampai berapa kali? 3 kali. Pertama, sekalinya itu wajib. Jadi kalau antum enggak sekali berarti enggak sah. Yang sekali itu wajib. Wal yadain warjulain. Masyaallah. Yaitu mencuci wajah, tangan, kaki, mengulang-ulangnya sunnah. Berapa kali? Salasa marrat, 3 kali. Paham ya? 3 kali. Nah, diulang-ulang 3 kali, jangan lebih dari itu. Wa hakadha al-matmadah wal istinsyaq. Demikian pula matmadah wal istinsyaq. Sama kan kita kumur-kumur sekaligus mengambil air. Jadi yang bagus itu air antum ambil sekaligus ketika antum kumur-kumur memasukkan sekalian air ke dalam hidung. Kumur-kumur kemudian mengeluarkan istighfar. Jadi enggak perlu ngambil air sendiri. Kumur-kumur kemudian ngambil air ini untuk hidung enggak perlu, langsungan. Satu kali ambil air untuk sekaligus kumur-kumur plus memasukkan air dalam hidung. Awalnya sambil kumur-kumur kemudian keluarkan barengan. Paham maksudnya? Nah, mengeluarkan tangannya ini enggak masalah ya, mau tangan kiri kanan ini atau enggak masalah, enggak ada iskal. Nah, barakallahu fiik. Kata beliau wal fard min dzalik marrah wahidah. Penting ini, yang wajib dari semua gerakan tadi sekali. Sekali ini wajib. Kalau sekali ini antum enggak lakukan, enggak sah wudunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum baru setengah setengah gerakan wudu berhenti enggak sah. Paham ya? Nah, jadi masing-masing gerakan ini tadi yang wajibnya sekali. 2, 3 mustahab. Mahum? Ayo. Amma mashur ra's fala yustahab takraruhu kama dallat ala dzalikal ahadits as-sahihah. Masyaallah, dijelaskan lagi ini. Adapun mengusap kepala, mengusap ya, bukan mencuci. Bedakan. Kalau mengusap seperti ini, mencuci kan pakai air. Paham ya? Wamsahu bi ru'usikum, maksudnya itu diusap. Paham ya? Bukan dicuci. Nah, adapun mengusap kepala, maka tidak disunnahkan mengulang-ulangnya sebagaimana telah ditunjukkan hal tersebut di dalam hadis yang sahih. Mohon salah ya, cukup sekali saja kalau kepala. Adapun selain kepala, sekali itu wajib, selebihnya 2 dan 3 sunnah. Naam, insyaallah mahfum insyaallah ya. Ayo. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih, qauluhu furudul wudu, perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu, ghusl wajh, mencuci wajah. Nah, ila akhirih haddul wajhi min manabit asy-sya'r ra's ila man hadara min al-lihyain wa dhaqn wa ila usulil udhunain. Masyaallah. Batasan wajah mulai dari apa? Nah, barakallahu fikum, tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi di sini melingkar itu ya. Nah, melingkar antum paham sendirilah. Ya, melingkar sini. Nah, barakallahu fikum, wajah. Ila man hadara min al-lihyain, sampai sini. Paham ya? Nah, putar sampai dakonnya, dakon ini dagu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, wa ila usulil udhunain, sampai sini. Ma'ruf kan wajah? Nah. Jadi bukan ini tok, sini juga masuk ini. Kalau jenggotnya misalkan terlalu lebat, cukup dicelah-celah. Kalau tipis ya disempurnakan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi wajah itu enggak sampai ke belakang ini. Wah, ini bukan wajah belakang ini. Kepala lain lagi. Paham ya? Antum paham makna wajah ya? Antum punya wajah enggak antum? Nah, wajahnya itu sudah. Ini bagiannya. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Penting ini lafaz wa arjula. Orang-orang Syiah Rafidhah membaca wa arjuli, yang maknanya rusak nanti, fatal. Kita lihat dulu. Apabila kalian hendak sholat, maka cucilah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu,
dan usaplah kepala-kepala kalian wa arjula. Arjula ini ma'tufnya bukan pada mengusap, tapi kepada mencuci. Dan cucilah kaki-kaki kalian ila ka'bain sampai ke mata kaki. Kalau antum baca arjuli, itu nanti apa? Pendapat Syiah Rafidhah atau yang semisal mereka, berarti ma'tufnya ke masah. Jadi kaki enggak dicuci, cuma cukup diusap ini, kaki. Paham belum? Itu pendapat yang lemah dan itu bahaya. Jadi ma'tufnya bukan ke ru'usi, tapi ma'tufnya ke mana? Ke wujuha. Atau ke aidia. Paham? Mansub semuanya itu. Kalau antum baca wa arjulikum, berarti ma'tufnya ke masah. Dan mengusap kaki-kaki kalian, mengusap tok. Padahal sah enggak kalau cuma diusap tok? Enggak sah. Paham maksudnya? Ini dijelaskan kenapa? Karena pentingnya ilmu bahasa Arab di antaranya. Kalau kita bacanya keliru, ya bisa aja antum baca wa arjuli, ma'tuf ke ru'usi, tapi parah gitu loh. Nah, itulah tafsiran orang-orang Syiah atau yang semisalnya. Wa fi hadis Humran fi wasfi wudu'i Utsman radhiyallahu anhu alladhi wasafa fihi wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis Humran ketika mensifati wudu'nya Utsman radhiyallahu anhu, yang beliau saat itu mensifatkan menyebutkan sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat." Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci wajahnya 3 kali. Wad dalilu ala wujubil matmadah wal istinsyaq. Dalil yang menunjukkan wajibnya matmadah itu berkumur-kumur, wal istinsyaq memasukkan air dalam hidung. Liqaunil anfi wal fam minal wajh, karena hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah. Ya enggak? Hidung, mulut bagian dari wajah. Wa kullu man wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara al-matmadah wal istinsyaq, dan semua yang mensifati atau menyebutkan sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara menyebutkan al-matmadah wal istinsyaq, menyebutkan matmadah berkumur-kumur, wal istinsyaq. Istinsyaq tadi apa tadi? Memasukkan air dalam hidung. Kalau mengeluarkan namanya apa? Istighfar. Istighfar. Kalau masukkan namanya apa? Istinsyaq. Istinsyaq itu masukkan. Kalau mengeluarkan namanya istighfar. Kalau puasa boleh enggak istinsyaq? Boleh enggak kalau puasa? Boleh, cuman tidak boleh terlalu dalam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti disebutkan dalam hadis itu baligh fil istinsyaq alam takun sha'iman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyaq selama tidak puasa. Bersungguh-sungguh dalam artian ya benar-benar dimasukkan. Nah, kalau puasa tetap dimasukkan tapi jangan terlalu dalam gitu loh. Karena khawatirnya nanti tertelan sampai ke tenggorokan misalkan. Wal matmadah hiya ghusl fam wa tahrikul ma' fi. Masyaallah. Matmadah itu adalah mencuci mulut beriringan dengan menggerak-gerakkan air di dalamnya. Kumur-kumur. Jadi bukan diam ini. Paham ya? Digerak-gerakkan. Paham ya? Digerak-gerakkan kemudian mengeluarkannya sama bareng dengan air yang dimasukkan dalam hidung tadi itu. Biasanya kalau belum pernah mencoba, sulit untuk masukkan tadi ya. Begitu masukkan langsung tertarik ke dalam sana, pusing kepalanya. Tapi kalau terbiasa enak. Paham ya? Berbarengan ini, kumur-kumur kemudian dikeluarkan bareng. Masya Allah, itu perlu dilatih juga seperti itu ya. Kalau belum terbiasa melatih. Nah, dan lihat berikutnya. Wa fi hadis Aisyah, dan dalam hadisnya Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawadda'ta." Nah, famatmit. Apabila engkau wudu, maka berkumur-kumurlah. Wal istinsyaq huwa isalul ma' ila dakhilil anf. Wa jadbuhu bin nafas ila aqsa. Perhatikan baik-baik ini. Istinsyaq itu adalah menyampaikan air ke dalam hidung dan menariknya dengan nafas. Ila aqsa, pertengahan aja. Jangan sampai full. Kalau antum tarik full nanti masuknya ke tenggorokan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi upayakan hanya berhenti sini aja. Sambil antum kumur-kumur kemudian keluarkan bersamaan, itu namanya istinsyaq. Wala budda ba'dahu minal istinsar. Ini penting. Dan harus setelah istinsyaq harus istinsar. Wa huwa ikhrajul ma' minal anf ba'dal istinsyaq. Apa istinsar? Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyaq. Jadi ketika antum masuk kalau enggak keluar lagi, pasti gagal dia usahanya. Wah, mau mencoba istinsyaq ini.
Kok ada yang keluar dari hidung, mau sampai ke dalam berarti gagal. Paham ya? Yang berhasil keluar lagi airnya itu. Paham ya? Kalau sampai ke dalam berarti kan nanti terminum nanti. Paham ya? Apalagi puasa misalkan, wah semangat anak kecil semangat istinsyak tapi ternyata masuk ke sini. Jangan. Ya sampai sini ada pertengahan. Setelah itu nanti keluarkan barengan. Jadi kalau mencoba kok masih tertelan, kok airnya enggak keluar lagi, gagal enggak, Pak? Gagal. Paham ya? Upayakan usahakan terus dilatih itu. Kalau belum terbiasa memang airnya sampai ke sini, rasanya pusing kepala itulah. Na'am barakallahu fiik. Na'am. Kita lihat di sini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, Abdurrahman bin Sakhir Ad-Dawsi. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir." Apabila salah seorang di antara kalian wudu, maka hendaknya dia menjadikan di hidungnya itu ada air. Maksudnya apa maksudnya? Masukkan. Namanya apa tadi? Masukkan air dalam hidung. Istinsyaq. Kemudian dia istinthar, mengeluarkan berarti. Mafhum insyaallah ya. Ingat-ingat cara mengambil airnya cukup sekaligus ketika dia masukkan ke mulut kumur-kumur, enggak usah dua kali. Ambil sekaligus, bukan mulut sendiri untuk hidung sendiri ya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu yang afdal. Wa yakun istinsyaq bil yumna wal istinthar bil yusra. Kama waradat bidzalika as-sunnah. Ini sebenarnya perkaranya wasi', bebas. Antum gini boleh, kata beliau, dan hendaknya istinsyaq dilakukan dengan tangan kanan. Kumur-kumur, kemudian wal istinthar bil yusra, mengeluarkan dengan gini. Paham ya? Nah, mau gini. Paham ya? Intinya keluar. Paham ya? Nah, cuman kalau sesuai dengan as-sunnah disebutkan nama beliau rahimahullah, tangan kanan ketika istinsyaq, ketika mengeluarkan tangan kiri. Wa illa langsungan dengan tangan kanan pun enggak ada iskal. Paham ya? Naam. Was sunnah fil madmadah wal istinsyaq an yakuna bi ghurafah wahidah. Masyaallah, ini penting nih yang ana sebutkan tadi itu. Yang sunnah ketika berkumur-kumur dan istinsyaq itu dilakukan dengan apa? Dengan satu kali cidukan atau satu kali mengambil air. Paham ya? Nah, begini. Jadi jangan air sendiri itu kumur-kumur kemudian ngambil lagi untuk hidung, jangan. Langsung satu kali tadi itu. Nah, kata beliau, kama warada fi wasfi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang datang dalam hadis mengenai sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, famadmid wastansyik. Nah, maka kumur-kumurlah dan istinsyaklah. Wa yusan al-mubalaghah fihima, dan disunnahkan mubalaghah. Mubalaghah itu bersungguh-sungguh memasukkan air tadi itu. Benar-benar masukkan, tapi jangan terlalu dalam. Bersungguh-sungguh itu maksudnya benar-benar masuk, terasa gitu. Paham ya? Kalau cuma masih di ujung sini belum masuk ya belum berhasil. Paham ya? Nah, bersungguh-sungguh. Fihima, di dalam istinsyaq dan juga madmadah bersungguh-sungguh. Li ghair shaim, untuk orang yang tidak puasa. Berarti kalau puasa jangan terlalu dalam. Khawatir airnya nanti terlalu dalam, akhirnya terasa dan masuk dalam tenggorokan. Naam. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana perkataan sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil madmadah wal istinsyaq illa an takuna shaima. Masyaallah. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam berkumur-kumur dan istinsyaq, kecuali kalau dalam keadaan apa? Dalam keadaan engkau berpuasa. Jadi kalau puasa tetap istinsyaq, cuman jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam biar airnya nanti tidak tertelan. Maksud salah ya? Naam. Jadi memasukkan air dalam hidung namanya apa? Istinsyaq. Mengeluarkan namanya apa? Istinthar. Kumur-kumur namanya apa? Madmadah. Paham ya? Naam, barakallahu fiik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadithi Laqid bin Sabirah. Naam. Hadis ini sahih, barakallahu fiikum. Kesimpulannya dalam wudu upayakan perkara-perkara tadi tidak terlupakan. Ketika mau kumur-kumur sekaligus istinsyaq, berapa kali ngambil air tadi? Satu kali ngambil air. Wa qaluhu ghusl yadain, dan ucapan beliau mencuci kedua tangan.
ila akhirih itu singkatan kayak gitu. Antum lihat ada singkatan itu kan? Dalam penulisan Arab ada singkatan seperti itu, bacanya bukan al-akh itu. Paham ya? Bacanya ila akhirih. Paham belum? Nah, melafadznya itu ada singkatan itu kan? Nah, karena kalau orang belum tahu misalnya al-akh itu bacanya. Paham ya? Tapi itu bacanya bukan al-akh tapi ila akhirih, singkat. Nah, hadza huwal fardhus tsani, ini kewajiban yang kedua. Yaitu apa? Mencuci kedua tangan. Wal mirfaq huwa muslud dhira' fil adud. Nah, Masya Allah. Mirfaq itu adalah penyambung. Nah, barakallahu fikum. Dhira' ini nih, lengan. Lengan bawah dengan apa? Adud, lengan atas. Paham ya? Ini namanya mirfaq. Paham ya? Siku. Paham ya? Namanya mirfaq. Naam. Fatughsal al-yadan ilal mirfaqain. Maka kedua tangan tersebut dicuci sampai kedua siku. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai kepada siku. Dicuci ya, bukan diusap. Wa fi hadithi Humran, thumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaq salasa marrat, thumma al-yusra misal dzalik. Kemudian beliau mencuci tangan kanannya sampai kepada mirfaq siku 3 kali. Kemudian tangan kiri juga sama 3 kali. 3 kali, juga 3 kali. Yang wajib berapa kali? Sekali saja. Naam. Kita lihat muttafaqun alaih wal mirfaq yughsal ma'al yad. Mirfaq ini, siku ini dicuci bersamaan mencuci tangan, bukan siku sendiri gini. Paham ya? Sama tangan sekalian. Paham? Jangan siku sendirian. Naam. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghsil marafiqahu fil wudu', qala al ulama wa ilahuna bi ma'na ma'a. Penting. Bahasa Arab lagi ini. Dikarenakan Rasulullah SAW dahulu beliau mencuci siku-siku tersebut ketika wudu. Para ulama apa? Mengatakan ila di sini maknanya ma'a. Jadi mencuci siku tersebut, bersamaan mencuci apa? Tangan, atau mencuci tangan bersamaan mencuci siku. Ilal marafiq maksudnya apa? Ma'al marafiq. Paham ya? Ma'a, bersama. Mafhum insyaallah? Karena ila kadang-kala maknanya ma'a. Nah, seperti ini dalam ilmu bahasa Arab, kalau antum melihat kitabnya, huruf jar kok maknanya banyak sekali, bisa lihat kitab namanya Mughnil Labib. Mughnil Labib karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah. Di sana ada beberapa huruf jar yang maknanya banyak. Min terkadang maknanya ini, itu, fi maknanya di dalam, sebab, atau ala. Itu dalam kitab apa tadi? Dalam kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kita lihat lagi. Wasalis masur ra's. Yang ketiga, mencuci atau mengusap kepala. Mencuci kepala atau mengusap kepala? Mencuci atau mengusap kepala? Mengusap kepala. Berapa kali? Sekali yang wajib. Kalau 3 kali? Mustahab. Itu lain lagi. Kalau kepala? Sekali yang wajib, yang 2 kali 3 kali? Enggak perlu, sekali tok. Kalau kepala, yang 2 kali 3 kali itu selain kepala. Paham ya? Kepala sekali saja. Kita lihat di sini. Kata beliau barakallahu fikum, qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wasifatul masah kama masahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Bapak ini, sifat cara mengusapnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap. Waqad wasafahu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan sungguh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu telah memberikan apa? Gambaran atau mensifatinya. Seraya beliau berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan 2 tangan. Fa aqbala bihima. Aqbala bihima itu depan ini. Paham ya? Kemudian wa adbar ke belakang. Paham ya? Fa bada'a bi muqaddam ra'sih, memulai dengan apa? Bagian kepala depan. Bagian apa? Depan kepala ini. Tsumma dhahaba bihima ila qafah, membawa ke belakang. Qafah tengkuk. Tengkuk tahu ya, tengkuk ya, leher bagian belakang ini. Tsumma raddahuma, kembalikan ke depan lagi, ilal makanil ladzi bada minhu. Dikembalikan ke tempat yang dia mengawali, kembali ke depan lagi. Barulah ini bergerak tangannya sini. Ini.
Paham ya? Seperti itu. Naam. Rawal Bukhari wa Muslim wa yakfi fi ra's mashhatu wahidah faqat. Cukup kalau kepala satu kali usapan saja. Wal udhunan taba'ur ra's. Kedua telinga itu mengikuti apa? Mengikuti kepala. Qala alaihi wassalam al-udhunan min ra's. Dua telinga termasuk bagian dari kepala. Jadi telinga ini masuk bagian dari kepala. Jadi sama-sama sekali semuanya. Paham ya? Diusap tadi itu. Nah, Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud bi sanadin sahih. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yamsah ra'sahu wa udhunayhi fil wudhu. Dan sungguh Rasulullah SAW dahulu beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya di dalam wudu. Sekaligus tadi itu ya. Ini dimasukkan ke sini. Kalau biar bersih digini-gini diputar-putar dulu enggak masalah. Baru gini kan. Nah. Ini kan baru digini kan. Kena semuanya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fi. Ikhwani fi din wa akhwati fillah azza wa jazakumullah. Dikit lagi. Wala yusra' akhdhu ma'an jadid lil udhunain. Penting. Enggak disyariatkan mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Nah, inilah orang-orang awam kadang seperti itu. Telinga ngambil air baru gini. Paham ya? Gini-gini. Paham ya? Ya mungkin antum kalau di pondok jarang nyaksikan ya, kalau di kampung-kampung mungkin dulu pernah nyaksikan seperti itu. Kalau orang awam jauh dari ilmu, wudunya gitu, ngambil air sendiri untuk telinga gini-ginian. Paham ya? Itu enggak benar ini. Enggak disyariatkan mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Bal bima tabqa min masir ra's. Tapi cukup dengan air sisa ketika ngusap kepala tadi. Antum udah ngambil air, ya kan? Gini. Sisa enggak kira-kira air tadi itu? Sisanya cukup, enggak perlu gini ambil air sendiri gini, enggak perlu. Paham ya? Dengan air sisa ketika antum ngusap kepala tadi itu. Masya Allah, bagus sekali ini ya. Wasifatul masah lil udhunain kama fi hadis Ibnu Umar. Masya Allah. Sifat mengusap kedua telinga bagaimana? Sebagaimana datang dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, perhatikan. Summa masaha bi ra'sihi wa adkhala as-sabbabatain. Masyaallah. Kemudian apa? Kemudian beliau mengusap kepalanya dan memasukkan as-sabbabatain. Sabbabatain itu berarti dua telunjuk. Jari telunjuk namanya sabbabah. Sabbabah karena dipakai seringnya untuk mencaci maki. Sabbabah, mencaci maki. Orang enggak pernah mencaci maki pakai jempolan. Antum ini kurang ajar. Ada enggak? Apa ya? Atau pakai jentian. Wah, hati-hati kan. Mesti kalau mencaci maki pakai telunjuk. Namanya sabbabah, sabbaya subbu, sabban. Mencaci maki enggak? Sabbabah karena sering digunakan untuk mencaci maki seringnya. Ada juga yang mengatakan karena biasanya digunakan tasbih katanya. Paham ya? Cuman sisi yang pertama tadi juga cocok. Sabbabah karena sering digunakan untuk mencaci maki. Sabbabah. Ittaqillah, ya kan? Jarang sekali kan ittaqillah ya akhi. Paham ya? Ini mempersilahkan atau bagusan itu. Nah, ini sekedar selingan. Kesimpulannya di sini kemudian mengusap kepala dan masukkan sabbabatain. Masukkan ke mana? Fi udhunai, telinga gini. Lihat ya ini ya. Wa masaha bi ibhamai. Kemudian mengusap dengan ibhamai, ibham jempolan. Mengusap dengan kedua jempolannya, perhatikan, perhatikan ini, mengusap dengan dua jempolannya. Na'am dhahira udhunai, punggung telinga ini. Di jempolannya gini. Ini punggung ini nih. Nah, gini. Paham ya? Untuk yang di dalam ini diputar kanan gini, muter biar ikut. Sudah selesai. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i. Warabi' yang keempat, ghusl rijlaini ila ka'bain, mencuci kedua kaki sampai barakallahu fikum kedua mata kaki. Qala ta'ala wa arjulakum minal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua apa? Kedua mata kaki. Wa fi hadis Humran tsumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain salatan marrat tsumma al-yusra mithla dzalik. Dalam hadis Humran, Rasulullah kemudian mencuci kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali, dan yang kiri juga seperti itu. Muttafaqun alaih. Wal ka'ban huma al-'azman an-nati'an fi akhir as-saq wa fawqa al-qadamain. Masya Allah, ini penjelasan mengenai ka'ban. Ka'ab itu apa sih? Ka'ab itu apa? Mata kaki. Mata kaki itu adalah, antum lihat ini, dua tulang yang menonjol, yang terletak di akhir apa betis bawah itu. Jadi kalau ada mata kaki kok menonjol itu biasanya jarang sekali. Paham ya? Mata kaki ini menonjol. Nah itu.
Dua tulang menonjol di akhir betis. Wa fawqal qadamain, letaknya di atas kedua telapak kaki. Jadi enggak pernah dijumpai mata kaki letaknya di bawah di bawah apa? Telapak kaki. Paham ya? Kalau yang di dekat kaki ini yang bagian ujung ini apa namanya? Namanya apa? Namanya apa? Aqab. Paham ya? Aqab itu, akbun itu adalah apa? Kalau bahasa Jawanya tungkak. Kalau bahasa Indonesianya apa tungkak itu? Apa? Apa? Apa namanya? Tumit. Tumit itu benar, tumit ya. Nah itu bagian bawah itu. Kalau ini bukan tumit yang diinginkan ya. Ka'ab itu dua mata kaki tadi itu. Naam. Wa yadkhulan fil ghusl. Masuk dalam apa? Masuk dalam perintah untuk mencuci, wujuban wajib. Paham ya? Wujuban wajib hukumnya. Nah, sedikit lagi. Wa tertib, qaulu wa tertib urut. Urut, ucapan beliau urut ini kita lihat apa makna urut. Hadza huwal fardul khamis, ini kewajiban yang kelima. Kewajiban yang kelima. Nah, kewajiban yang kelima kata beliau urut, hadza huwal fardu al khamis, ini kewajiban yang kelima, min furudil wudu, dari perkara-perkara yang diwajibkan dalam wudu. Wa dzalika li anna Allah taala dzakara al wudu murattaban fil ayah. Yang demikian itu dikarenakan Allah taala menyebutkan dalam ayat mengenai wudu tersebut secara urut. Wa tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula karena Rasulullah berwudu sallallahu alaihi wasallam murattaban secara urut. Wal maksud bitartib, perhatikan baik-baik ini, yang diinginkan dengan tertib urut ini an ya'tiya bil wudu kama amarahullah wa rasul, mendatangkan wudu tersebut sebagaimana apa? Sebagaimana Allah dan Rasulnya perintahkan, urut. Jadi enggak boleh dibolak-balik. Paham ya? Kalau antum bolak-balik enggak sah wudunya. Duna taqdimin li ba'dil a'dha' 'ala ba'd, tanpa mendahulukan sebagian anggota wudu atas sebagian yang lainnya. Fa'in qaddama ba'dal a'dha', kalau dia mendahulukan sebagian anggota wudu walam lam yujzihu, niscaya tidak sah. Lam yujzihu al wudu, niscaya wudunya enggak sah, harus urut. Paham ya? Falau ghasala yadayhi qabla wajhihi, kalau seandainya dia mencuci kedua tangannya sebelum wajahnya, lam yasih, enggak sah. Au ghasala rijlaihi qabla mas'i ra'sihi, atau dia langsung cuci kaki sebelum mengusap kepala, lam yasih, enggak sah. Wa hakadha, demikian pula. Wa qad dalatil ayatu 'ala tartib li idkhanam. Li idkhaniha, itu hamzahnya keliru itu ya. Yang tepat hamzahnya di bawah itu ya. Nah, wa qad dalatil ayatu 'ala tartib li idkhaliha mamsuhan baina maghsulain wa huwa ar-ra's, baina ghusl yadain wa rijlain, masyaallah. Dan sungguh telah ditunjukkan, nah barakallahu fikum, oleh ayat mengenai urut-urutan tersebut, li idkhaliha, untuk masukkannya, nah mamsuhan, yaitu diusap. Maksudnya diusap apa berarti? Kepala ya. Baina maghsulain, terletak di antara dua anggota wudu yang dicuci, wa huwa ar-ra's, yang diusap kepala, baina ghusl yadain wa rijlain, antara apa? Mencuci kedua tangan dan mencuci kaki. Ya enggak, antum lihat ayatnya tadi itu. Terletak di antara dua perkara kan? Nah, barakallahu fikum. Wa nam. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjula. Paham ya? Antara tangan dan kaki. Itu. Kita lihat dikit lagi. Wa liqauli sallallahu tawadda kama amarakallah, wudu'lah kamu sebagaimana Allah telah perintahkan kepadamu. Qaulu wal almuwalah, almuwalatu hadza huwal fardus sadis, kewajiban yang keenam, muwalat, beruntun secara langsung, min furudil wudu, termasuk perkara-perkara yang wajib dalam wudu. Wal maksud bil muwalah alla yuakhir, ini kembali ke orangnya berarti ya. Nah, wal maksud bil muwalah, yang diinginkan muwalah ini beruntun langsung, alla yuakhir ghuslal adwin hatta yajif alladhi qablah. Penting ini. Artinya apa artinya? Maksudnya hendaknya orang tersebut tidak mengakhirkan, tidak menunda mencuci anggota wudu sampai kering yang sebelumnya. Paham ya? Mencuci wajah gini, kemudian ngobrol dulu. Bagaimana jualannya laris enggak?
Oh tadi ana jualan cilok enggak laku-laku misalkan, ngobrol lama sekali itu. Setelah itu baru melanjutkan wudu lagi, udah kering. Nah, itu termasuk apa? Berarti enggak apa beruntun. Ulangi dari awal lagi. Kalau cuma diselingi dengan apa? Bersin, diselingi dengan jawab salam, diselingi dengan berdoa ketika bersin alhamdulillah. Dilanjutkan atau ulangi dari awal? Dilanjutkan karena selingannya sedikit. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau misalkan antum Amir, kalau misalkan diselingi dengan bunuh ular. Paham ya? Dia lagi nyuci wajah gini, kemudian ada ular teman, bunuh ular. Ngulangi dari awal atau dilanjutkan lagi? Tergantung. Tergantung bunuhnya lama enggak? Paham ya? Kalau sekali pukul langsung mati, lanjutkan wudu lagi kan itu. Tapi kalau ngejar-ngejar dulu, paham ya? Lama gitu baru antum lanjutkan ya, ngulangi dari awal. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Beruntun. Kata beliau di sini perhatikan baik-baik. Fala budda min tatabu'i ghusl a'dha'il wudu. Maka harus, kata beliau, harus beruntun. Beruntun atau sambung mencuci anggota wudu tadi itu harus sambung dan beruntun. Enggak boleh terpisah. Kalau dipisahkan dengan sesuatu yang sedikit tadi enggak masalah. Kalau banyak ulangi dari awal. Nah. Wa fil hadithi an Khalid bin Ma'dan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamaihi lum'atu qadri dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'idal wudu. Penting. Ini sering dijumpai kalau terburu-buru seperti ini keadaannya. Biasanya wudunya terburu-buru, ada semacam apa? Di bagian ini, bagian mata kaki ini kan ada semacam cekung. Nah, cekungan ini ya, ini biasanya enggak tersuci karena terburu-buru. Jadi ada semacam kalau bahasa kita belang. Ada istilahnya anggota wudu yang tidak terkena air karena terburu-buru tadi itu. Kata beliau di dalam hadis Khalid ini bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada salah seorang dia sholat, tapi posisi ketika dia sholat di punggung bagian kedua telapak kakinya itu ada barakallahu fikum ada semacam anggota wudu yang belum tercuci. Paham ya? Yang besarnya 1 dirham. Maksudnya besarnya itu mungkin ya barakallahu fikum dalam artian itu nampaklah. Barakallahu fikum nampak kalau belum tercuci. Karena apa? Lam yusibhal ma'. Barakallahu fikum maksudnya biasanya kan nampak ya kalau namanya terbasahi air kemudian awal mulanya kering kan nampak yang tidak tercuci itu ya. Nah, karena belum tercuci air tadi itu, akhirnya Rasulullah merintahkan dia untuk mengulangi wudunya. Padahal salat ini. Rawahu Ahmad wa Abu Daud bi sanadin sahih. Jadi kalau dijumpai seperti itu, ulangi salatnya atau enggak sah salatnya, langsung aja ulangi kan nampak. Wudu dulu tapi ya. Wa hadza dalilun ala wujubil muwalah fil wudu walau lam tajib la amarahu. Bi ghusl lum'ah faqat. Artinya apa? Ini dalil menunjukkan wajibnya muwalah, wajibnya beruntun, digerakkan apa? Gerakan secara langsung beruntun tanpa ada selingan, tanpa ada pemisah dalam masalah wudu. Kalau seandainya enggak wajib, niscaya diperintahkan untuk mencuci apa? Mencuci yang yang bagian anggota wudu yang belum tercuci tadi. Tapi diperintahkan untuk ulangi wudu kan? Ulangi wudunya. Berarti menunjukkan apa? Kalau belum tercuci tadi itu, bukan antum langsung keluar antum cuci itu enggak sah, ngulangi dari awal. Paham ya? Karena sudah keluar dari urutan tadi itu, atau keluar dari keberlangsungan di dalam wudu. Wa kullu man wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafahu mutawaliyan wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-musyri' li ummatihi. Setiap orang yang mensifati wudunya Rasulullah SAW, maka orang tersebut mensifati Rasulullah itu wudu secara beruntun, secara langsung, beruntun, berurutan. Padahal beliau SAW adalah apa? Adalah orang yang memberikan syariat untuk umatnya. Wal wajib ghusl hadhil a'dha' marratan wahidah was tsaniyah afdal wa afdal minal kull an tughsal salasan. Penting ini, yang wajib mencuci anggota wudu tersebut 1 kali. 2 kali afdal, dan afdal dari seluruhnya adalah mencuci 3 kali. Kecuali apa? Kepala. Mencuci atau mengusap kalau kepala? Mengusap. Kalau kaki? Mencuci. Akhraja Ibnu Majah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wahidah.
Telah datang dalam hadis Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW wudu sekali-sekali. Satu kali. Wa qala hadza wudu man lam yatawaddahu hadza wudu'un man lam yatawaddahu lam yaqbalallahu lahu shalah. Ini adalah wudu. Barang siapa yang tidak wudu seperti itu, maka Allah Taala tidak menerima salatnya. Kalau sekali aja enggak terima salatnya. Tsumma tawadda marratain. Kemudian beliau wudu dua kali. Tsumma qala hadza wudu'i wa wudu'il mursalin qabli. Ini wuduku. Rasulullah mengatakan ini wuduku dan wudunya orang para rasul sebelumku. Wa dalilu taslis, dan dalil mengenai 3 kali taqaddama min hadis Utsman wa khairihi. Itulah kita lewati dari hadis Utsman dan juga yang lainnya. Kesimpulannya barakallahu fikum, untuk masalah wudu ini yang wajib berapa kali? Sekali itu wajib. 2 kali sunnah. Lebih afdal lagi kalau 3 kali. Kecuali kepala cukup sekali saja. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.